Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul hadis mutawatir dan hadis ahad. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitratul Hanifiyah dengan study number IS196X00497. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, definisi hadis mutawatir dan hadis ahad, macam-macamnya, syarat-syarat, contoh, serta kedudukan hadis mutawatir serta hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir di sini akan membahas tentang definisi, macam-macam, syarat-syarat, dan contoh. Definisi. Secara bahasa, kata mutawatir adalah isim fa'il dari bentuk dasar atau masdar tawatur yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Secara istilah yaitu ma rawahu jam'u tahilul adatu tawatuhum alal kadhib, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, yaitu harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang kedua, yaitu mustahil bersepakat berdusta. Perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang menurut adat tidak akan terjadi kesepakatan berbohong. Yang ketiga, yaitu hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksud sandaran panca indera adalah berita itu didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata atau disentuh dengan kulit, terkhusus kepada indera penglihatan dan pendengaran, tidak disandarkan pada logika atau akal seperti tentang sifat barunya alam. Adapun tentang jumlah bilangan perawi, para ulama berpendapat yang pertama, Abu Thayyib menetapkan minimal 4 orang dengan alasan mengkiaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Contoh dalam perkara penuduhan zina. Dalam perkara penuduhan zina, saksi yang diperlukan yaitu berjumlah 4. Maka dari itu Abu Thayyib mengikuti hukum tersebut. Selanjutnya, sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 20 orang dengan alasan mengkiaskan bilangan 20 orang yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 56. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian, sebagian golongan Syafi'i menetapkan minimal 5 orang dengan alasan mengkiaskan pada jumlah 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Dan sebagian ulama lain juga ada yang menetapkan minimal 40 orang, 10 orang, 12 orang, 70 orang, dan lain-lain. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai dengan riwayat aslinya, yaitu langsung dari Nabi Muhammad. Kemudian, yang kedua, mutawatir maknawi, hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Kemudian yang ketiga yaitu mutawatir amali, amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, dan seterusnya.
Contoh hadis mutawatir lafzi, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka. Mutawatir lafzi adalah lafaz dan maknanya sesuai dengan riwayat aslinya, yaitu dari Nabi. Namaku ini berarti menunjukkan bahwa Nabi sendiri yang berkata demikian. Selanjutnya, contoh hadis mutawatir maknawi yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yang artinya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Contoh yang terakhir yaitu contoh hadis mutawatir amali, yaitu pada pelaksanaan sholat duhur, di mana kita lihat bahwa sholat duhur dilakukan dengan jumlah 4 rakaat, dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam. Dan kita juga mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Nabi SAW melakukannya atau memerintahkan demikian. Bab kedua yaitu hadis ahad. Kita akan membahas tentang definisi serta macam-macamnya. Definisi. Hadis ahad yaitu suatu hadis yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. Baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya, tapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yang artinya hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini termasuk hadis sahih, namun dia tidak disebut dengan hadis mutawatir karena jumlah rawinya tidak mencapai syarat hadis mutawatir. Selanjutnya, macam-macam hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih, namun belum sampai pada tingkat mutawatir. Berarti ada salah satu syarat mutawatir yang belum dimiliki oleh hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi. Yang ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 1 jalur perawi. Kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memfaedahkan yakin, sedangkan hadis ahad memfaedahkan dan, yakni yakin yang tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Karenanya, mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukum kafir. Kemudian kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun, masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu, dan yang memfaedahkan ilmu itu wajib diamalkan. Sedangkan pendapat kedua, yaitu hadis ahad meskipun memenuhi syarat, tetapi tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedahkan dani, yaitu kurang yakin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.